warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihim sakinata wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun pada mereka sakinah, ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut ya, mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Ini. Jadi inilah berkah ya, mudah-mudahan didapatkan oleh para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah SWT, yaitu mendapatkan naungan, mendapatkan ketenangan, diliputin oleh para malaikat. Kemudian Allah itu nyebut-nyebut ya, Allah nyebut-nyebut, oh si anu kemarin hadir nih hari Sabtu malam Ahad tanggal berapa? 4 Januari sekaligus tanggal 4 Rajab hadir di Masjid Nur Huda. Nah, dicatat dan disebut-sebut oleh Allah SWT, dibanggakan oleh Allah SWT di antara hamba-hambanya yang berkumpul ya di arsnya ya, di langit. Inilah keberkahan, mudah-mudahan kehadiran di sini, kita di sini ya. Ini tadi jamaahnya 4 soft ya. Yang hadir di sini 1 soft ya, kalau berdiri ya. Berapa persen? 25%. Masih menang. Kalau pilpres harus 50% kalau pilpres. Tapi ini kita 25% insya Allah masih mewakili untuk mendapatkan syarat naungan rahmat dari Allah SWT. Tidak harus 50%. Jamaahnya tadi ada berapa? 100 orang, yang hadir ini 20 orang ya, atau 25 orang. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya akan masih menyampaikan berkaitan al-mu'jizat al-Qur'aniyah, yaitu mu'jizat Al-Quran. Bahwa Al-Quran merupakan mu'jizat. Mudah-mudahan dengan kita mengenal Al-Quran sebagai mu'jizat dari Allah SWT, bagi kita semuanya semakin yakin ya, kita atas kebenaran Al-Quran, semakin yakin, semakin cinta pada Al-Quran, dan tentunya kita semakin cinta pada Allah SWT. Dalam dimensi mukjizat Al-Quran itu ada beberapa hal yang kemarin sudah sempat kita bahas ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari sisi ilmiah ya, dari sisi ijazul ilmi. Nah, dari sisi apa? Dari sisi waktu ya, dalam pandangan Al-Quran. Jadi kita akan melihat bagaimana konsep waktu yang ada dalam Al-Quran ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan ya. Sebelumnya kita lihat bahwa ini Al-Quran luar biasa. Nama-nama surat itu banyak yang menggunakan nama waktu. Ada 5 surat minimal ya, ada 5 ya yang menggunakan waktu. Yang jelas yang kita ingat adalah wal asr, yaitu demi masa. Ini nama yang kita kenal bahkan ketika kita masih kecil, masih TK itu kalau pulang sekolah itu baca wal asri ya.
Kalau sekarang kan baca surat apa, kafaratul majlis. Lalu kalau kita kecil masih SD diajarin pulang baca al-asr. Luar biasa. Ini ayat surat yang diawali dengan sumpah Allah SWT kepada waktu. Jadi asr ini adalah waktu, yang nama waktu yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran yang kita kenal. Kemudian yang kedua, waktu itu juga disebutkan selain asr, waktu asar. Itu adalah malam di dalam surat Al-Lail. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ini adalah waktu malam yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Lail. Ya. Allah bersumpah dengan waktu malam. Dan di ayat yang kedua juga bersumpah dengan waktu siang. Jadi ini penyebutan nama-nama Al-Quran yang menggunakan nama waktu, Al-Lail. Kemudian berikutnya, kita juga mengenal namanya ad-duha, waktu wad-duha, wal laili idza saja. Demi waktu duha, dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Ini adalah sumpah Allah di awal surat ad-duha. Terus Allah bersumpah. Jadi kalau Allah itu bersumpah kepada makhluk ciptaannya. Tetapi ciptaan makhluk itu kita nggak boleh bersumpah demi makhluknya, kita pun harus bersumpah wallahi, demi Allah. Itu dalam sumpah ya, kaidah dalam sumpah itu begitu dalam pandangan ini. Allah bersumpah atas makhluk ciptaannya, sementara makhluk ciptaannya itu hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Ini kita mengingatkan banyak di antara kita, demi Allah, demi Rasul, wallahi wa Rasul, itu adalah sumpah yang tidak dibolehkan karena Nabi adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Jadi bersumpah itu hanya satu, wallahi, demi Allah, nggak boleh demi Rasul. Dalam kaitan sumpah ya. Tapi kalau demi dalam bahasa Indonesia yang kaitannya bukan sumpah boleh. Demi artinya untuk ya. Bekerja demi anak dan istri, bekerja demi masa depan, demi Rasul, berjuang demi Rasul, itu demi dalam konteks bukan sumpah. Tapi kalau kita bersumpah demi Allah, demi Rasul, nah itu nggak boleh. Yang karena itu ada makhluknya. Bersumpah makhluk itu hanya wallahi, demi Allah. Ya, itu yang sedikit ya pembahasan sedikit. Kemudian yang keempat adalah al-fajar, ya, yaitu waktu fajar. Wal fajri, walayalin ashr, yaitu demi waktu fajar, demi malam yang 10. Ya, malam yang 10 itu biasanya malam 10 hari terakhir atau malam-malam awal dari bulan Muharram atau Dzulhijjah dan seterusnya. Biasanya 10 hari yang pertama. Ini adalah waktu yang nama waktu yang keempat yang disebutkan sebagai sumpah, diawali dengan sumpah. Kemudian yang kelima, ini juga ada sumpah Allah pada waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas. Demi subuh yang apabila fajar telah menyingsing. Ini kalau kita lihat tadi dari waktu-waktu yang 5 macam tadi itu menunjukkan sebuah konsep waktu dari sisi milestone, bahasa ditentukan ininya, titik-titiknya sudah ajak gitu, waktu asar sudah tertentu, waktu subuh sudah tertentu. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 103 itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan berkaitan dengan waktu, tapi dengan sebutan yang lain, yaitu waktu yang ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Mengingat bahwa waktu yang lalu salah satu ibadah, kekhasan dari sholat, ibadah sholat adalah berkaitan dengan waktu. Ya, sholat mutlak, ya, kapan saja dibolehkan. Tapi sholat wajib itu adalah sholat yang ditentukan berkaitan dengan waktu. Jadi ini adalah berkaitan dengan waktu yang keenam. Kemudian waktu, nama lain dari waktu itu yaitu ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Ya. Ajal itu artinya disegerakan. Ya.
apabila ajal telah tiba, maka mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak pula dapat meminta percepatan. Jadi ajal itu ketetapan yang sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ajal sudah tiba, ajalnya ya. Sudah tiba waktunya, sudah tiba, ini dipercepat datangnya ya. Sudah disegerakan kedatangannya, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ini adalah ajal ya. Kemudian berikutnya di dalam surat Al-Jaziyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita melainkan masa. Padahal mereka tidak mempunyai ilmu sama sekali tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga. Jadi Allah SWT menyebutkan waktu itu sebagai dahar, bukan dahar makan ya, sesuatu yang ditentukan oleh Allah SWT. Dan ini adalah kehidupan waktu yang disia-siakan oleh mereka. Waktu adalah yang tidak ada arti bagi orang-orang kafir di dunia ini. Yang mereka menjadikan dunia, yang mereka bahwa hidup ini ya senang-senang saja. Yang mematikan, yang menghentikan kita itu ya mati gitu ya. Udah mati, udah selesai gitu. Artinya kehidupan itu tidak ada nilainya, waktu itu tidak ada nilainya bagi mereka. Kemudian yang ke-9, nama lain dari waktu adalah amadan. Surat Al-Jin ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'al lahu rabbi amadan. Katakanlah, ya, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Jadi ini adalah amadan, waktu yang tidak diketahui kapannya. Kalau ajal tadi itu waktu yang sudah ditentukan, ditetapkan. Amadan adalah waktu, ya bahasa kita kapan-kapan, nggak tahu kita datangnya waktu itu. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan istilah waktu yang ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Jadi yang sa'ah di sini adalah waktu yang ditentukan oleh Allah SWT, yang menjadi rahasia dari Allah SWT. Nabi pun nggak tahu kapan datangnya hari kiamat. Tapi ini adalah urusan yang sangat besar, saat hari kiamat. Nah, saat ya, menjadi dalam bahasa Indonesia yang kita ambil diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ada dua, yaitu saat dan waktu. Ya, waktu itu kita dua ini ya yang diserap dalam bahasa Indonesia dari Al-Quran itu. Nah, kemudian apa itu waktu? Yang jadi pertanyaan kita ini. Kita kan sehari-hari kita bernafas dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, ya. Itu kan menikmati waktu. Tapi kita sendiri sebenarnya tidak tahu apa itu waktu itu sendiri, ya. Kita belum bicara berkaitan waktu dalam konteks yang lebih spesifik ya. Waktu itu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Nah, ini kita nanti lihat dalam pengertian kita waktu. Kita ini hidup ya. Hidup itu dalam dua keadaan, dimensi tempat dan dimensi waktu. Ini makhluk kita. Cuma kita nggak sadar dimensi tempat. Kita hidup dalam kehidupan yang secara tempat kita 3 dimensi ya. Atas, bawah, kanan, ya, depan, belakang. Kanan, kiri, depan, belakang. Nah, waktu ya yang kita alami ini kita nggak tahu kan. Ini kan bertambah terus nih. Tadi sebelum dibuka sampai sekarang berjalan, cuma kita tidak menyadari waktu itu ya. Kita menganggap selama ini waktu ini adalah sama ya. Hari ini dengan hari kemarin ya, waktu berjalan dengan seperti biasa. Padahal waktu itu ada argonya, ada kecepatannya, ada odometernya, berapa kecepatannya. Nah, ini kita coba sekarang, kalau tadi kita sebutkan di dalam Al-Quran itu banyak istilah-istilah berkaitan dengan waktu,
yang luar biasa, yang merupakan sebuah mukjizat kehebatan Al-Quran yang Allah berikan kepada kita berkait dengan sumpah-sumpah Allah terhadap waktu. Kita tidak membahas tentang kenapa Allah SWT menyebutkan masing-masing itu dengan nama yang berbeda-beda. Tentunya itu merupakan pilihan atau ketetapan dari Allah SWT bagi kita, dan kita bisa mengambil hikmah dari itu. Tapi pada kesempatan kali ini terkait dengan konteks ijaz berkaitan dengan mukjizat. Nah, kita akan melihat waktu dari sisi tafsir ilmi atau dari sisi ijaz ilmi, ya, dari sisi ilmiah. Nah, mungkin pernah lihat wajah orang ini ya, wajahnya biasa gitu ya, terkenal. Kalau di sini mirip siapa yang nggak ada yang mirip? Albert Einstein. Ya, dulu pernah kita belajar ya, kalau pernah sekolah, pernah diajarin di SMA ya, kalau jurusannya jurusan IPA atau S1 ya, kalau jurusannya IPS atau jurusan sosial mungkin nggak belajar ini ya. Jadi ini saya nggak menyampaikan tentang teori yang begitu rumit, tapi hanya mengambil ini saja, kesimpulan umumnya. Kita lihat pengertian waktu ya, menurut teori relativitas Einstein ya, ini berkaitan dengan waktu. Jadi Einstein ini menguraikan bahwa prinsip-prinsip fisika dan kecepatan cahaya bersifat absolut, sementara ruang dan waktu bersifat relatif. Jadi ruang dan waktu itu sebenarnya sifatnya relatif. Apa itu yang dimaksud dengan relatif gitu ya? Artinya kita saat ini yang kita rasakan itu sama gitu ya. Yang kita rasakan sejam itu ya segini, kemarin sejam itu ya segitu. Padahal sebenarnya menurut teori ini adalah waktu itu bisa melar gitu loh dalam bahasa ini ya. Bisa, cuma kan dalam bahasa orang awam kita nggak bisa ngukur nih. Tadi jam 6 sampai sekarang jam 7 ya segitunya. Cuma kita nggak merasakan jam 6 jam 7 itu seperti apa. Tapi dalam konteks relativitas ini, waktu itu bisa panjang dan pendek gitu. Dari yang dialamin oleh orang yang dalam kondisi yang berbeda gitu. Ini sedikit sulit dijelasin ya. Nanti gini aja deh. Ada namanya dilatasi waktu. Jadi waktu dapat berjalan lebih lambat atau lebih cepat, tergantung pada kecepatan relatif dan gravitasi. Jadi teori ini merupakan salah satu konsekuensi dari teori relativitas khusus dan relativitas umum yang ditemukan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Ya. Nah, paling gampangnya seperti ini nih. Nah, ini ada gambarnya. Jadi, ini ada dua orang nih. Satu astronot, satu orang di bumi. Astronot ini naik pesawat dengan kecepatan yang luar biasa di atas kecepatan ultrasonik ya, untuk menuju ke bulan gitu ya. Kemudian ketika astronot itu kembali ke bumi, itu sebenarnya waktunya itu berbeda. Paling gampangnya yang satu ini masih muda, astronotnya masih muda, sementara orang yang di bumi itu sudah memutih rambutnya, sudah botak, sudah tua gitu ya. Nah, itu gambarannya waktu. Artinya waktu yang sama yang dirasakan, tapi yang satu karena bergerak dengan kecepatan tinggi, yang satu diam di muka bumi. Yang kecepatan tinggi itu tampaknya masih muda, sementara yang diam di muka bumi itu tampak lebih tua. Ini gampangnya yang dimaksud dengan dilatasi waktu itu seperti itu. Mungkin masih belum dipahami ya, kira-kira gimana ya? Nah, kira-kira seperti itu loh. Jadi karena kita hidup dengan kecepatan biasa kita ini. Coba kalau nanti hidup dengan kecepatan geraknya itu cepat. Nah, ini adalah waktu itu ternyata relatif. Yang dirasakan oleh satu orang dan orang yang lain itu berbeda di dalam ruang yang berbeda dengan kecepatan yang berbeda. Kira-kira begitu. Ini teorinya. Kita nggak bisa membuktikan sendiri. Artinya tidak bisa merasakan sendiri. Ya. Kecuali teori itu dibuktikan dengan pembuktian dengan rumus-rumus gitu ya. Dan kita nggak ke arah sana. Nah, kita akan melihat dalam perspektif Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat Al-Kahfi ayat 19. Ya. Wa kadzalika ba'atsnakum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labistum? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum.
qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'atsu ahadakum biwarihikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wala yatalattaf wala yushiranna bikum ahadan. Ya. Jadi ini kisah tentang Ashabul Kahfi ya. Ya. Jadi demikianlah kami bangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka. Jadi ada 7 orang ya, ada salah satunya ada anjing di situ dalam kisah itu tidurkan di dalam sebuah gua. Ya. Kemudian setelah tidur Allah bangunkan. Begitu bangun mereka tanya, loh, oh udah siang gitu ya? Kapan nih? Berapa lama kita tadi tidur? Kok kita berada di sini? Kapan kita tidur? Berapa lama kita tidur? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Ya. Ini yang dirasakan oleh orang-orang Ashabul Kahfi yang dalam tidurnya itu merasa tidur cuma sebentar, tidurnya sehari atau setengah hari. Mereka yang lain berkata, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Ya. Maka utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota untuk membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan kepadamu kepada siapapun. Jadi orang ini begitu bangun, Ashabul Kahfi ini, pemuda ini begitu bangun, dia kan bawa uang nih, uang ke pasar gitu. Begitu mau beli, uangnya itu sudah nggak laku. Kenapa nggak laku? Ini uang lama. Berapa lama? 300 tahun. Kalau di dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Jadi mereka itu orang-orang di pasar itu pada heran, ini uang apaan ini gitu ya. Ini uang jadul, ini nggak laku. Ini uang zaman Portugis kalau sekarang kan, zaman Belanda zaman dulu gitu ya. Walabithu fi kahfihim salasa mi'atin sina wasdadu tis'a. Ya. Mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Jadi ini pertama yang dimaksud dengan relativitas waktu itu. Yang dirasakan oleh orang yang ada dalam gua itu, pemuda itu, dia merasakan sehari setengah hari. Tapi ternyata faktanya adalah yang dirasakan oleh orang lain itu adalah 300 ya, tahun ditambah 9 tahun lagi. Jadi luar biasa, satu hari ternyata sama dengan 300 tahun yang dirasakan, padahal cuma semalaman. Jadi ini kisah dalam Al-Quran dan ini sangat ilmiah. Ya. Yang pertama terkait dengan kata-kata ini, 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Jadi 300 tahun itu hitungan Masehi. Kalau 309 tahun, 309 itu hitungan Hijriah. Kalau nggak percaya silakan hitung. 1 tahunnya Masehi itu 364 setengah hari, ya. Sementara Hijriah itu 354, ya. Kira-kira selisih 10 hari. Makanya Lebaran tahun kemarin dengan tahun ini tuh majunya berapa hari? 10 hari, ya. Kalau kita nggak nyadar, misalkan tahun lalu berapa, tanggal berapa itu, majunya itu 10 hari, karena Masehinya 364 seperempat hari, sekian, sementara Hijriahnya 354, jadi selisih 10 hari plus sedikit, jadi geser maju-maju. Nah kalau dihitung, itu 300 tahun Masehi itu sama dengan 309, luar biasa nih. Jadi Al-Quran ini yang turun pada Nabi Muhammad dalam keadaan ummi. Gak mungkin Nabi Muhammad SAW, ya seorang yang ummi, gak pernah belajar, tiba-tiba bisa melakukan hitung-hitungan seperti ini. Ini salah satu mukjizat ilmi, ya, hitung-hitungan matematika yang ada dalam Al-Quran. Kembali kepada yang tadi. Berkaitan dengan tadi ya, pemuda yang ada dalam gua, ya, yang di dalam kisah itu ternyata tidurnya itu bolak-balik gitu. Cuma kita nggak tahu bolak-baliknya itu bolak-balik seperti kita atau bolak-balik orang yang seperti bergetar gitu ya. Tentu adalah sebuah bolak-balik yang bukan hanya sekedar bolak-baliknya kita tidur kanan ke kiri, tapi sebuah, kalau menurut ini adalah getarannya itu adalah getaran yang gerakan yang luar biasa, sehingga mereka yang tidur ini karena dalam kondisi bergerak itu merasa cuma sehari, padahal faktanya adalah 300 tahun 300 tahun ya. Ini sebuah konsep
relativitas yang dikemukakan oleh Einstein pada tahun 1905, dan faktanya sudah disebutkan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu kebenarannya, begitu kira-kira. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan relativitas atau dilatasi waktu ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Jadi beda ya. Kalau di dalam surat Al-Kahfi tadi, ya, itu seharinya pemuda dalam tidur itu sama dengan 300 tahun. Ya. Tapi kalau dalam ayat yang lain disebutkan sehari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun. Artinya sehari nanti di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, artinya ini ada pandangan, ya, perbedaan waktu, ya. Kemudian di dalam surat As-Sajdah, yudabbiru amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilahi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'uddun. Ya. Jadi ini para malaikat itu mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian naik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari yang kadarnya selama 1000 tahun menurut perhitungan. Jadi ini salah satu pernyataan dalam Al-Quran. Jadi malaikat itu bolak-balik, ya, dari Allah kembali ke manusia, ngelapor, ya, setiap catatan, ya, ke dunia ini, kemudian ngelaporin lagi. Itu dalam sehari hitungannya itu sama dengan 1000 tahun, ya. Ini merupakan relativitas. Jadi kok sehari kadarnya setara dengan 1000 tahun. Nah, kemudian para peneliti itu melakukan penelitian, ternyata sehari sama dengan 1000 tahun. Satu hari itu berapa detik? Ya. Hitung tuh. Sehari 1 menit 60 detik, kemudian 1 jam 60 menit, kemudian 1 hari 24 jam, dihitung-hitung 1 hari itu 86.400 detik, gitu ya. Kemudian kalau 1000 tahun berapa? Nah, itu dibandingkan. Ya, saya nggak menunjukkan hitung-hitungannya, gitu ya, karena kita bukan ahli di bidang itu. Nah, setelah dibandingkan, ya, dibanding-bandingin hasilnya. Jadi yang pertama, ilmuwan saat ini, artinya ilmuwan menurut zamannya Einstein, ya, setelah Einstein tadi itu menemukan, ya, tanpa Al-Quran, ya, itu menemukan perhitungan-hitungan, yaitu berkaitan dengan kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya itu setelah dihitung-hitung ketemunya 299.792. Bukan 299.792 km per detik. Jadi kalau Bapak punya senter, gitu ya, nyorot itu dalam 1 detik itu sampai sejauh 300.000 kilo, gitu misalkan, ya, gampangannya begitu. Itu kalau itu namanya kecepatan cahaya. Nah, itu hasil hitungan matematik para ilmuwan dengan melakukan berbagai macam penelitian, gitu kan, eksperimen dan seterusnya. Nah, kemudian ada ilmuwan lain itu menghitung, begitu nemu ayat Al-Quran, ya, ayat Al-Quran dalam surat As-Sajdah ini, ya, bahwa malaikat itu naik turun ke bumi bolak-balik itu sehari itu sama dengan 1000 tahun. Itu setelah dihitung-hitung itu berapa sih kecepatannya? Nah, itu ketemuan perhitungan Al-Quran itu 299.793,6 sekian. Jadi mirip antara kecepatan hitungan ilmuwan dengan kecepatan yang ada dalam Al-Quran buat ayat ini. Jadi inilah yang disebut dengan ijazul ilmi, mukjizat ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan main-main, bukan karangan Nabi SAW, tapi merupakan kalam Allah SWT, firman Allah yang turun pada kita, di mana di situ ada kata-kata kunci, ada kata-kata yang menjadi rahasia-rahasia, dan rahasia-rahasia itu salah satunya berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan ketika dibedah, diteliti, ternyata hasilnya sama dengan hitung-hitungan yang ada oleh ilmu pengetahuan. Maka oleh karena itu
banyak sekali para ilmuwan itu, mereka ketika meneliti Al-Quran itu banyak masuk Islam. Kenapa? Gara-gara melihat kebenaran itu ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran yang luar biasa ini, yang ada di hadapan kita, ini adalah telah diteliti oleh para ilmuwan kebenaran ayat-ayatnya, dan mereka melihat firman Allah dalam Al-Quran itu luar biasa, banyak sekali mukjizat, dan itulah Al-Quran merupakan mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Nah itulah berkaitan dengan waktu, ya. Berkaitan dengan waktu dalam pandangan manusia itu adalah relatif, ya. Kita, ya, ini kan sulit memahami waktu berkaitan dengan takdir, ya kan? Kan yang kita pahami Allah sudah menentukan seluruh urusan baik dan buruk kita itu ada di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian berarti kita ini hari ini menjalankan apa yang sudah tertulis, itu kan yang dipahami orang yang paham Jabariyah, gitu ya. Ya udah kita jalin aja, kan sudah ditentukan. Ya. Nah, itu adalah pemahaman. Kenapa? Karena dalam pandangan kita nih, manusia makhluk itu, waktu adalah sifatnya sekuensial, sifatnya adalah berurutan, ya. Dalam pandangan kita itu waktu kan kemarin, ya kan, hari ini dan besok. Jadi sebab akibat. Nah, inilah waktu. Nah, apakah waktu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala seperti itu juga? Tentu berbeda, ya. Dalam pandangan Allah itu waktu itu tidak seperti kita melihat waktu. Kalau kita melihat waktu itu tadi kan itu tadi sifatnya relatif, ya. Kemarin, hari ini, besok dan lusa. Dan itu masing-masing orang itu punya kecepatan yang berbeda-beda, yang disebut dengan dilatasi waktu tadi itu. Tapi Allah SWT punya konsep waktu yang melihat waktu itu secara mutlak. Kita nggak tahu cara pandang Allah terhadap waktu, karena itu adalah memiliki hak Allah SWT. Tapi kenapa Allah SWT memiliki sifat wal awal wal akhir? Allah itu yang awal dan akhir. Nah, wal awal wal akhir, ya, itu dalam pengertian gitu, dan dalam pengertian akidah itu bukan awal yang didahului oleh ketiadaan dan akhir yang diakhiri dengan ketiadaan, gitu. Artinya bukan ini, ya, ini waktu dari mula berakhir, sebelumnya nggak ada, Allah dimulai dan akhir, kemudian setelah itu nggak ada, bukan begitu. Pengertian awal itu Allah keawalan, awal yang memang tidak ada yang lebih awal lagi dari itu. Itu pemahaman yang sulit, tapi dengan memahami konsep waktu ini, kita bisa memahami waktu itulah yang mutlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, makanya pemahaman bagi kita kan ada hukum sebab akibat, gitu. Tapi dalam sisi Allah Subhanahu wa taala, disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan melihatnya semua, ya, hari ini salah, besok dihukum, besok apalagi, gitu. Bersekuensial. Padahal dalam sisi Allah itu wal awal wal akhir. Allah itu yang menguasai awal dan akhir. Cuma kita nggak tahu awal dan akhir itu seperti apa. Awal itu bukan yang kita memandang waktu berjalan. Sekali lagi bukan seperti itu. Inilah mukjizat, ya, Allah SWT dalam Al-Quran. Dan ini sekaligus meyakinkan pada kita semuanya berkaitan dengan teori waktu dan dilatasi waktu ini, itu kebenaran berkaitan dengan Isra Mi'raj di bulan Rajab ini, ya. Kita jadi yakin, ya, kenapa Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah SWT menghadap, ya, Allah SWT dalam satu malam, ya. Itu ternyata secara teori relativitas Einstein, secara ilmu pengetahuan itu sangat masuk akal. Ya, hitung-hitungannya masuk akal secara perhitungan. Mungkin karena kita nggak biasa belajar fisika, tapi secara itu masuk akal. Artinya Allah SWT panggil Nabi Muhammad SAW bukan dalam mimpi, gitu ya. Ada orang yang menganggapnya sebuah mimpi, tapi dalam keadaan sadar, ya, ruh dan jasadnya dipanggil oleh Allah SWT. Cuma kita nggak tahu kecepatan yang seperti apa, ya, yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah yang menjadi rahasia dari kehidupan. Bagi kita waktu itu adalah maju ke depan. Mungkin pernah melihat bahwa sekalian itu film fiksi, ya, film-film fiksi, yaitu waktu yang mundur. Nah, waktu yang mundur, gitu, ya. Bisa jadi kita nggak tahu dalam kehidupan di akhirat, ya,
Jadi rahasia dari Allah SWT. Apakah waktu itu bisa mundur? Nah, bagi kita kan waktu kan maju terus tuh. Karena kita waktu adalah sebab akibat bagi kita kehidupan dunia ini. Tapi dari sisi Allah itu adalah waktu adalah wal awal wal akhir. Allah itu yang awal dan akhir. Ya, disitulah kita belum merasakan bagaimana waktu yang mundur itu seperti apa gitu ya. Apalagi dimensi ya. Kita bicara hal-hal yang goib gitu ya. Kalau kita hidupnya kan dalam dimensi manusia ya. Dimensi manusia itu 3 dimensi ya. Kita atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu kan 3 dimensi. Kalau kehidupan yang dimensinya yang 4 itu seperti apa? Dimensi 5 seperti apa? Nah, makhluk-makhluk yang lain yang kita nggak tahu itu karena beda dimensinya berbeda. Gitu. Sehingga kita tidak menembus itu, rahasia kita bisa menembus berkaitan dengan rahasia-rahasia kehidupan itu tadi. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi menambah semangat bagi kita semuanya berkaitan dengan kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah benar-benar kalam Allah SWT, menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah ilmu dari Allah SWT, dari Al-Quran, menjadi petunjuk bagi kehidupan kita, dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan diri kita sendiri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jam?